Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Batch 3 tahun 2025. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat MBD, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 1 Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dengan NIM 2554011106117. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG Batch 3 tahun 2025. Saya akan memberikan materi saling menghargai kelas 5 tahun 2025. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, badan sehat, pikiran cerdas. Yes, yes, yes. Coba untuk agar lebih semangat Pak Taufik pimpin untuk tepuk. Tepuk satu. Kurang semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelum Pak Taufik memulai pelajaran, seperti biasa, marilah kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Monggo. Dia mulai berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Setelah berdoa, Pak Taufik ingin mengabsen siapa saja yang masuk pada hari ini. Pak Taufik absen dulu untuk hari ini. Ya, Adi Mukti Bimantara hadir. Adrian Enzo, Muhammad Aska, Ravanda, Solahuddin, Syakila Maharani, Raisa Zahra, Jihan Talita, Ahmad Rehan. Oke, alhamdulillah masuk semua. Oke, anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, marilah sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali pembelajaran dengan menyanyikan lagu wajib. Kita menyanyikan lagu wajib bagimu negeri. Padamu Nabi kami berjanji, padamu Nabi kami berbakti, padamu Nabi kami mengabdi, bagi
Oke. Ya, perlu diperhatikan, hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Saling menghargai. Oke. Perlu Pak Taufik sampaikan, untuk materi saling menghargai ini tujuannya itu ada beberapa. Ada pertama tujuan umumnya. Tujuan umum terkait materi yang nantinya kita pelajari ini, yaitu yang pertama ada tujuan umum, peserta didik dapat meningkatkan pemahaman tentang konsep saling menghargai. Nanti sampean ben paham saling menghargai itu apa, itu tujuan umumnya. Selanjutnya, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan mengidentifikasi nilai-nilai yang terkait dengan saling menghargai. Dan yang selanjutnya, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan mengaplikasikan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapannya ketika nanti sampean sudah belajar tentang materi saling menghargai ini, yaitu tujuannya yang paling penting kalian mampu mengaplikasikan, mampu mempraktekkan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh saling menghargai ini. Nah, itulah nanti yang menjadi tujuan umumnya. Terus Pak, apakah ada tujuan khusus? Coba dibaca Kak, tujuan khususnya apa itu Kak? Yang pertama, peserta didik memahami definisi, terus dapat mengidentifikasi nilai-nilai seperti empati, kesabaran, dan kepedulian yang terkait dengan saling menghargai. Terus ada juga dapat mengaplikasikan. Ini yang penting. Tujuan daripada kita belajar pelajaran materi saling menghargai ini kita agar mampu mempraktekkan, mampu mengaplikasikan. Jadi itu tujuan yang paling utama. Oke. Jadi itu perlu Pak Taufik sampaikan agar nantinya sampean terkait materi ini sampean juga sudah paham. Oh, berarti materi saling menghargai ini kita pelajari agar kita saling menghargai. Nanti Pak Taufik jelaskan pada saat Pak Taufik menjelaskan materi ini. Ini baru Pak Taufik paparkan, Pak Taufik sampaikan tentang tujuannya. Tujuannya sampai belajar tentang materi ini, ya ini. Tadi yang sudah Pak Taufik sampaikan. Yang pertama yaitu apa? Meningkatkan pemahaman. Yang kedua meningkatkan kemampuan mengidentifikasi. Dan yang terakhir yaitu kemampuan mengaplikasi. Nah, itulah yang nantinya menjadi tujuannya. Selanjutnya ini Pak Taufik sediakan sebuah video, ini sampai nanti amati, baru nanti Pak Taufik sambungkan dengan materi yang sudah Pak Taufik siapkan. Nah, ini videonya. Coba diamati lebih dahulu. Gimana tadi dulu Pak? Ini untuk orang yang lagi nggak tadi gimana ya? Uangnya bilang Pak. Berapa paketnya jawab? Makasih Pak ya. Boleh. Makasih deh Pak. Ya sama-sama. Kali. Dapat apa ya?
Cuma didoakan saja, Pak. Ya, sebentar ya, Pak. Pak, silakan dimakan. Oh iya, terima kasih. Ya. Biasa. Pak, ini apa ya, informasi Pak. Ya, ya. Terima kasih, saya satu lagi. Oh, iya, saya. Terima kasih. كل هذه الأرض باتت في مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحر لو تضيق الأرض نسكن دائما. Nah, itu tadi video tentang apa? Saling. Oke, sebelum Pak Taufik lanjutkan ke materi, Pak Taufik tanya dulu tentang video tadi. Itu video itu tadi menggambarkan tentang seseorang yang bagaimana itu? Berbaik hati. Gimana? Berbaik hati. Berbaik hati. Oke, ada lagi? Ra? Jadi video itu tadi menjelaskan tentang, pertama digambarkan orang yang sedang menyapu. Orang yang menyapu ini agamanya bukan Islam, Kristen. Tapi ketika ada di bis, dia membantu anak yang beragama. Kenapa anak yang beragama Islam tadi? Uangnya hilang, tiba-tiba tidak ada. Akhirnya ketika waktu membayarkan ke sopir, bingung, akhirnya dibantu oleh orang yang menyapu itu tadi. Dan ketika mau makan, sisa uangnya cuma 3.000. Akhirnya dapatnya nasi sama mau dimakan, tempenya jatuh. Setelah jatuh, orang-orang Islam yang ada di sampingnya tidak melihat entah itu beragama Islam, beragama Kristen, Hindu, Buddha atau yang lainnya. Orang Islam yang ada di sampingnya tetap membantu karena sama-sama manusia. Ingat, man yarham yurham. Siapa saja yang menghargai, siapa saja yang menyayangi, pasti akan disayangi. Enaknya di situ. Bon, lanjut kepada materi yang akan Pak Taufik sampaikan. Indahnya saling menghargai, kelihatan? Oke. Jadi Pak Taufik sampaikan dulu, manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai. Kita harus menghormati dan menganggap orang lain penting. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, saling menghargai menciptakan kerukunan dan kebahagiaan. Lek sampean saling menghargai, insya Allah sampean akan rukun, uripe tentrem. Nggih mboten? Nggih. Tapi berbeda ketika sampean tidak saling menghargai, pasti kehidupan sampean sering terjadi sebuah permasalahan, pertikaian, perpecahan. Karena apa? Karena tidak adanya saling menghargai. Lanjut. Nah, pondasinya apa, Pak? Nah, sebuah bangunan itu perlu adanya pondasi. Sebuah kegiatan pun itu juga perlu adanya pondasi. Agar apa, Pak? Agar sebuah yang dilakukan ini dapat dengan sangat kuat selalu dilakukan, istiqomah sampai mendarah daging. Nah, inilah yang diperlukan, adanya pondasi.
Makanya di sini dijelaskan pondasinya dalam surah Al-Qasas itu dijelaskan, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri apa kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melakukan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuatlah baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, terus kita harus menerima dan mengakui perbedaan bahasa, suku, agama, ekonomi, dan budaya. Entah itu sampean orang Osing, sampean orang Jawa, sampean orang Madura, kalau sudah bahasanya saling menghargai, kita harus tetap bersatu. Jangan lihat sudah sampean beragam berkulit hitam, ini berkulit putih. Jangan sampai membeda-bedakan. Kenapa? Karena di Indonesia pernah ada salah satu kejadian antara perang Sampit dengan Madura, itu bukan karena apa, tapi justru karena adanya rasa tidak menghargai sehingga perpecahlah perang antara keduanya. Terus perang antara Israel dan Palestina sampai sekarang belum selesai-selesai. Ada juga Rusia dan Ukraina, itu juga sama-sama masih perang sampai sekarang. Jadi intinya kita harus tingkatkan rasa saling menghargai. Yang pertama, menghargai perbedaan suku dan budaya. Ini penting. Tadi yang Pak Taufik sampaikan, pokok bangsa Indonesia ini akan berkeberagaman agama, budaya, suku, dan bahasa, itu memiliki banyak sekali, dan itu sebuah ketetapan Allah. Makanya di dalam surah Al-Hujurat yang artinya seperti ini, hai manusia, sesungguhnya kami, jarene Allah, katanya Allah, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki atau perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Agar apa, Pak? Supaya saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi seperti itu. Manusia menurut surah Al-Hujurat itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Setelah itu dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kenapa kok harus dipisah-pisah? Agar apa? Saling mengenal. Dan perlu diingat, orang yang paling mulia, orang yang paling dekat dengan Allah bukan karena ketampanannya, bukan karena putih hitam kulitnya, bukan karena kekayaannya, bahkan bukan karena kepintarannya, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang bertakwa. Coba, takwa itu apa? Takwa itu adalah kenapa? Menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Itu yang dimaksud bertakwa. Lek enek wong sing mampu menjauhi larangan Allah, melaksanakan semua perintah Allah, inilah orang yang sangat dekat dengan Allah. Nah, dados sampeannya mungkin belum terlalu tampan, jangan khawatir. Pokok sampean manut ambek Gusti Allah, insya Allah sampean akan selalu mulia di sisi Allah. Nah, itu contoh kekayaan bangsa yang harus dijaga. Nah, sebagai umat Islam kita harus berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku dan budaya. Nah, di situ. Terus Pak Taufik lanjut. Indahnya hidup berdampingan. Menghargai teman dapat dilakukan di mana saja, meskipun berbeda warna kulit. Oh, deloken. Mbok kulitnya cemeng, kuning, pink, merah. Itu semua itu tidak menjadi masalah. Tetap harus berteman. Rambutnya, mungkin ada yang rambut berikili, rambut lurus, dan rambut selain-lainnya. Postur tubuh, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lebar, ada yang panjang. Nah, itu semuanya itu tidak ada masalah. Intinya semua ciptaan Allah, kita harus selalu berteman, selalu menghargai bahwasanya semua itu ciptaan Allah. Nah, ini juga yang penting. Di sekolahan kita, teman-teman kita ada beberapa yang beragama Hindu. Nah, ini
Menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji dalam batas syariat Islam. Jadi sampean harus menghargai. Sampean punya teman yang beragama Hindu, harus dihargai. Cara menghargainya gimana, Pak? Kalau mereka waktunya sembahyang, waktunya beribadah, sampean minimal jangan mengganggu, jangan menghina. Nggak boleh. Jadi dalam batas, dan itu pun sampean juga tidak boleh terlalu menghargai. Maksudnya bagaimana, Pak? Ada teman sampean yang beragama Hindu, sampean ikut juga sembahyang Hindu, itu yang tidak boleh. Jadi dalam batas syariat, kalau sudah membicarakan tentang keyakinan, syariat, ideologi, itu tidak boleh dilewati. Cukup hargai, jangan diganggu, dan juga diberikan kesempatan. Seperti itu. Kalau dasarnya dalam surah Al-An'am ayat 108. Nah, ini jadi kita, kalau kita mampu menghargai kepada siapapun, insya Allah kita akan menciptakan Indonesia yang damai. Kenapa, Pak? Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang, anak-anak zaman sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Besok siapa pemimpin kabupaten, siapa bupati besok kalian. Siapa presiden besok kalian. Jadi bagus dan tidaknya negara ini besok tergantung kalian. Makanya ayo manjada wajada, kudu teman-teman kadung belajar. Makanya kudu temenanan nek belajar. Oh, lanjut. Itu agar menciptakan Indonesia yang damai. Menghargai pendapat orang lain. Nah, Bon, niki. Menyampaikan pendapat adalah hak setiap orang. Perbedaan harus diselesaikan secara adil dan bijaksana melalui musyawarah, seperti yang diperintahkan Allah. Nah, ngoten. Ketika ada temannya yang berpendapat, sampean tidak boleh menghina. Ketika ada teman yang berpendapat, sampean harus mendengarkannya. Tidak boleh menghina. Mentang-mentang yang berpendapat adi, sampean menghina. Tidak boleh. Harus menghargai. Kita dengarkan. Kembali ke konsep awal, apa? Man yarham yurham. Siapa yang menghargai pasti dihargai. Siapa yang menyayangi pasti disayangi. Siapa yang memberikan senyuman pasti disenyumi. Dalam salah satu contoh, lek sampean melihat Pak Taufik melihat kalian, melihat Kesya, Pak Taufik senyum. Pasti Kesya ikut senyum. Tapi lek Pak Taufik ini, pasti Kesya juga takut. Meskipun Pak Taufik lebih menakutkan Kesya. Nah, Bon, itu sikap menghargai perbedaan pendapat. Nanti Pak Taufik akan memberikan kesempatan kalian untuk bermusyawarah, untuk berdiskusi antar kelompok. Nah, itulah yang nantinya Pak Taufik lihat cara menghargainya sampean. Menerima perbedaan. Nah, itu juga penting. Jadi menerima perbedaan itu sikap toleransi, menghargai dan menerima perbedaan suku, budaya, agama, dan bahasa sebagai pemberian Allah. Jadi sampean jangan lihat manusianya, sudah dilihat siapa yang menciptakan. Ya Allah, iya. Saudara saya yang beragama Hindu itu juga ciptaan Allah. Berarti saya juga harus menghargai. Kalau saya menghina dia karena dia hitam dan lain sebagainya, berarti saya menghina penciptanya. Jadi seperti itu. Kalau sudah menghina penciptanya, kira-kira Pak Taufik tanya, kira-kira kalau pencipta itu dihina, marah atau enggak? Kalau Allah sudah marah, sampean bagaimana coba? Waduh, wis mangkane sampean. Jadi itu tadi tentang materi saling menghargai. Coba untuk agar lebih semangat semuanya berdiri di tempatnya masing-masing. Di tempatnya masing-masing. Berdiri. Nah, semua tangan di sini. Semua tangan di sini. Ya, coba angkat. Pegang hidung. Fokus pada apa yang Pak Taufik ucapkan, bukan yang Pak Taufik gerakkan. Kalau salah nanti Pak Taufik kasih hadiah. Surprise. Ya, pegang telinga. Mulai kapan telinga pindah ke sini, Mi? Pegang mata, kepala, tangan,
Gigi. Leher. Perut. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, duduk. Nah, Mbak, di situ Pak Taufik sudah menyediakan sebuah tugas untuk sampean. Ini nanti kita kerjakan. Cuma Pak Taufik sebelum mengerjakan itu, Pak Taufik minta ditulis di situ saja sudah. Masing-masing kelompok menjelaskan tentang apa yang sudah Pak Taufik jelaskan tadi. Sedikit saja. Tentang materi saling menghargai ini bagaimana? Coba Pak Taufik hitung 1 menit mulai dari sekarang. Ayo. Ye, langsung di situ aja sudah. Nah, di baliknya di bawah, paling bawah itu kan ada luang. Ayo 1 menit mulai sekarang. Habis ini Pak Taufik suruh maju satu-satu untuk menjelaskan materi yang sudah disampaikan. Sudah? Singkat saja, sederhana saja. Dah, ayo Pak Taufik suruh maju satu-satu, satu kelompok semuanya maju. Mulai dari kelompok yang sini, maju semuanya. Ayo, nggak apa-apa. Di sini sampaikan. Nah, wes menghadap ke sini semua. Ya. Disampaikan satu saja yang ngomong, ayo. Oke, siap. Boleh, duduk. Lanjut, kelompok yang selanjutnya. Ayo cepetan, maju. Oke, ayo. Bisa disampaikan satu saja yang ngomong. Siapa yang ngomong? Oke, Rika, monggo. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok yang selanjutnya. Siapa yang ngomong? Oke, yang menyampaikan. Lavanda, monggo. Jika ada duka-duka yang berbeda agama, sudah melakukan keluarga, kita harus menghargai pilihan mereka. Oke, sip. Monggo, kelompoknya Aura. Silakan maju. Silakan. Oke. Menghargai adalah sikap toleransi antar agama yang berbeda. Ya, sip. Mantap. Terakhir kelompoknya Kesia. Ayahan. Siapa yang menyampaikan? Kesia. Oke. Siap. Ayo duduk. Duduk. Berdiri. Yang keras ya? Di sana, di sana, di sana. Geser, geser. Ayo ya. Iya, sip. Nah, alhamdulillah itu tadi berarti bisa Pak Taufik simpulkan sampean semua sudah paham, sudah mengerti akan apa yang Pak Taufik jelaskan tadi. Nggih. Selanjutnya itu nanti Pak Taufik kasih tugas itu sampean kerjakan, terus dikumpulkan kepada Pak Taufik. Setelah itu, ayo kita tutup pertemuan pada hari ini. Sebelum Pak Taufik tutup, masih semangat semuanya? Coba Pak Taufik tes. Kalau kau suka belajar bilang hore. Kurang semangat. Kalau kau suka belajar bilang hore. Kalau kau suka belajar bilang hore. Kalau kau suka belajar, mari kita belajar. Kalau kau suka belajar bilang hore. Ya, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama.
Semoga apa yang tadi kita sudah pelajari dapat bermanfaat bagi kita, dan semoga kalian semua dijadikan anak yang solih solihah dan dijadikan anak yang sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Monggo untuk ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih, kurang lebihnya Pak Taufik minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.